Suharto. Perkenalkan, nama saya Arya Mali, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas A reguler A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan politik di Indonesia. Sosial dan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat, seperti yang kita ketahui bahwa dunia politik pasti berkenaan dengan dunia sosial. Dunia sosial masyarakat. Masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya, dalam kehidupan sosial kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik. Istilah sosial dan politik sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak lama. Untuk urusan politik, Indonesia sudah melakukan banyak sekali kegiatan politik. Sejak kemerdekaan Indonesia, dalam sejarahnya Indonesia telah mencatat sebanyak 3 fase pemerintahan, yaitu ada demokrasi, terpimpin, atau Orde Lama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Ir Soekarno. Kemudian Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto, dan era reformasi yang dimulai sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Seperti yang kita ketahui, banyaknya partai politik yang memilih selebritis tanah air untuk menjadi anggota partainya, dengan maksud rakyat lebih banyak memilihnya karena kepopuleran. Padahal kinerja dari para selebritis tersebut tidak bisa dijamin jika hanya mengandalkan kepopuleran. Yang dibutuhkan dalam dunia kepolitikan Indonesia bukanlah sebuah kepopuleran, akan tetapi kinerja optimal yang dapat membangun politik Indonesia menjadi sangat baik. Dan seharusnya partai politik memilih dengan bijaksana siapa anggota yang mahir pada bidangnya, bukan asal-asalan. Masalah lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa sekarang ini adalah adanya persaingan dalam dunia perpolitikan. Adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Persaingan sehat akan memberikan dampak positif bagi siapapun, dan sebaliknya, persaingan tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, menghina, memaki, bahkan saling menyakiti.
Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan tidak sehat yang dilakukan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota partai politik, pengurus partai politik, pendukung partai politik, serta masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang politik, tetapi memilih untuk mencoba melakukan tindakan tersebut. Sangat disayangkan jika masalah ini akan terus melanda negara yang kita cintai ini. Banyaknya partai merupakan bentuk dari kemajemukan bangsa yang seharusnya dijadikan pemersatu, bukan pemecah, apalagi penghancur. Sangat diakui bahwa kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini mengalami tingkat buruk. Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Banyak polisi di negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang rakyat. Bahkan saat ini banyak pejabat dan tokoh yang hanya bisa bercuap-cuap, berdiskusi di televisi, mencaci maki kinerja tanpa mengetahui jalan keluarnya. Bukankah lebih baik bertindak dibandingkan hanya berdiskusi di televisi? Dan sebuah diskusi tidak akan berguna jika tidak ada solusinya. Saat ini, Indonesia tengah mengalami masalah yang cukup serius. Hilangnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia perpolitikan telah menimbulkan masalah sampai sekarang. Belum terpecahkan nilai-nilai Pancasila, sudah tidak lagi menjadi dasar negara yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sudah tidak lagi dijunjung tinggi dan nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Pancasila seharusnya dijadikan landasan dalam dunia perpolitikan. Pancasila seharusnya diterapkan dalam segala macam kegiatan yang dilakukan di dunia perpolitikan. Namun yang terjadi sekarang ini adalah sebaliknya. Hal ini sangat disayangkan karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi simbol dari bangsa ini. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan Pancasila adalah pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui, sampai sekarang ini masih banyak sekali masalah dalam dunia perpolitikan yang dialami oleh negara yang kita cintai ini.
Dengan adanya beragam masalah, sudah seharusnya kita masyarakat Indonesia mulai melakukan perubahan. Kita harus memikirkan solusi dari semua masalah ini, bukan hanya mampu menjadi pembuat, penyebab, bahkan penikmat dari setiap masalah. Tengah kita hadapi, kita boleh menjadi bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang hanya memikirkan nasib sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita sudah tidak boleh menjadi bangsa yang hanya bisa ikut-ikutan dalam membuat masalah, menyebarkan suatu berita yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hanya berkomentar tanpa memberi solusi, bahkan malah menjadi penyebab dari masalah yang timbul. Kita harus berubah pola pikir yang kita miliki menjadi manusia yang berpikir kritis untuk kemajuan bangsa dan harus bisa menemukan solusi, bukan hanya menanggapi. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan yang ada di depan mata. Bukankah lebih baik kita membantu daripada hanya melihat suatu kesulitan yang dialami oleh orang lain? Keberagaman yang kita miliki adalah aset terbesar untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu bersatu. Dunia berpolitikan merupakan suatu wadah untuk menyalurkan apresiasi kita dalam mewujudkan kemajuan bangsa, dan masalah yang ada harus kita jadikan motivasi untuk menyatukan bangsa ini. Ada juga permasalahan politik di tengah pandemi. Pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020. Awal bulan ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak dari September menjadi Desember 2020 karena pandemi COVID-19. Bila pandemi belum usai, pilkada itu masih bisa diundur lagi. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengajukan 3 opsi penundaan Pilkada 2020. Menunda 3 bulan hingga Desember, menunda 6 bulan hingga Maret 2021, dan menunda setahun hingga September 2021. Menurut saya, meniadakan Pilkada 2020 adalah suatu opsi yang dapat mempertimbangkan. Menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu di tengah pandemi wabah tentu melibatkan kontrak antara orang-orang dan berisiko menularkan virus. Keberhasilan
penanggulan wabah oleh pemerintah juga sampai saat ini masih dipertanyakan. Memilih di tengah pandemi. Di dunia, Korea Selatan atau Korsel menjadi negara pertama yang menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu di tengah pandemi pada April. Pemerintah Korsel telah mendapat banyak pujian dan dianggap menjadi teladan dalam penanggulangan pandemi. Bermula dari 1 pasien pada awal Februari, pertambahan jumlah kasus COVID-19 per hari di sana melonjak hingga lebih dari 1.000 orang pada awal Maret. Kini jumlah total kasus di Korsel tercatat 10.991 dengan pertambahan kasus per hari tidak lebih dari 40 dalam sebulan terakhir. Sejak mengumumkan kasus pertama pada awal Maret, Indonesia hingga kini telah mencatat lebih dari 5.000 kasus positif dan pertambahan jumlah kasus memiliki tinggi ratusan kasus per hari dalam sebulan terakhir. Baiklah, itulah penjelasan tentang permasalahan politik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.